Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman seagama dimanapun berada, kita dalam kesempatan ini akan belajar tentang fasohah dan makhraj huruf serta tajwid pembacaan surah Al-Fatihah yang merupakan rukun dari 13 syarat rukun solat. La sholatan illa bi fatihatin, kata Nabi, tidak ada solat yang tidak ada membaca Al-Fatihah. Dan jumhur ulama, sebagian besar ulama menyatakan bahwa Al-Fatihah ini merupakan rukun dari solat, setiap solat yang kita laksanakan. Mari kita mulai saja dengan 7 ayat dari surah Al-Fatihah ini. Jumhur ulama juga menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah ini merupakan rangkaian dari keseluruhan surah Al-Fatihah, walaupun ada beberapa mazhab ulama menyatakan Bismillah tidak termasuk dari 7 rangkaian ayat surah Al-Fatihah ini. Namun dalam kesempatan ini tetap kita menjadikan Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ini dalam bahasa Arab adalah nama, dengan nama, kalau terjemahannya dengan nama Allah, Bismillah dengan nama Allah. Tapi di sini kalau huruf ba itu biasa, tidak terlalu banyak orang yang sulit mengucapkannya. Tapi S di sini dalam bahasa Indonesia S, tapi bahasa Arab dia ini sim atau biasa sa sisu. Ini tidak berdesis, tidak terlalu lemah. Karena dalam bahasa Arab itu ada 4 jenis huruf yang mendasari dengan S, yaitu sa seperti ini, ada sa seperti ini seperti huruf nun, huruf ba, tapi bertitik 3. Ini diucapkan dengan ujung lidah sa, sabit, sa. Ada yang juga berdandaskan S tapi disebut dengan so. Nanti di ayat berikutnya ada kita sebutkan ini so. Kemudian ada shim, sha. Ini berdesis dan harus kuat pengucapannya sehingga terasa ada desisannya. Sha, shim. Kemudian baru sa biasa ini. Jadi kita membacanya dengan tanpa mendesis. Bukan yang salah mengucapkan bismil, salah. Atau bismil, itu sudah masuk sim ini. Biasa saja bismillah. Kemudian Bismillah, ini lam juga tidak terlalu sulit kita mengucapkannya. Bismillah ini 2 harkat, harus dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ha juga, ini ha seperti ini dengan ini ha jauh bedanya. Jadi kalau ha ini, ini tulisannya ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ini ha kecil, ha yang tipis dia. Dalam pengucapannya ha seperti orang kepedasan atau baru makan cabai gitu, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama-sama kalau kita ingin memperjelas makhraj masing-masing huruf per item atau per kalimat kita apa? Bismillahir. Ini Allah, tidak Allah, tapi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Lanjut kita kepada ayat yang kedua.
Ini kembali lagi ha kecil ini, ha yang tipis ini. Alhamdulillahi. Sering orang membaca ini ha ini dengan ha ini sama. Bahkan kadang-kadang alhamdu sudah berbeda jauh arti dan maknanya. Hamdu ini hamid, terpuji, memuji. Kalau alhamdu itu sudah beda artinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi ha ini yang sering. Kalau alif lam mim ini biasa, mim dal ini juga dal, hanya saja dal ini nanti di ayat-ayat yang lain, di kalimat yang lain kadang-kadang dot dengan da ini, tapi umumnya dal ini biasa diucapkan dan tidak sulit lidah menyebut makhrajnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Di sini yang perlu diperhatikan ha, ain. Ha, ain. Lanjut kita kepada kembali Ar-Rahmanir Rahim. Di sini ro yang bertasdik ini mungkin bagi sebagian lidah agak sulit. Kadang ar-roh. Ini ro ini harus jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Saya kira itu pengulangan dari bismillah yang di atas. Langsung kita ke ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki. Ini ma ini dua harakat. Jadi ma kadang kalau ma-nya pendek, lamnya panjang menjadi jadi beda artinya. Maliki. Jadi mali itu menjadi hartaku, hartaku dan engkau jadinya. Jadi ini adalah raja. Malik. Maliki yaumiddin. Saya kira ini juga tidak terlalu sulit, tidak ada huruf-huruf yang agak susah bagi lidah yang normal lah. Selanjutnya kita ke ayat berikutnya. Ini iya harus benar-benar dilatih bagi lidah kita, karena kalau terlalu kuat dia menjadi iya itu sudah salah, sudah ada hamzah di sana. Iya, ini harus dua harakat. Iya, karena di sini ada alif yang banyak. Iyyaka na'budu. Na'budu ini juga kadang banyak kita yang agak bisa ainnya menjadi alif. Dal ini kalau dia seperti ini sering bahasa lidah kita menjadi dot. Kenapa dot itu, padahal ini dal. Na'bud, kami menyembah. Na'bud. Iyyaka na'budu. Kadang-kadang na'budu ini ada yang memanjangkan, padahal ini standar dia. Kalau na'budu itu salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sim ini kembali lagi. Sa ini bukan nash, bukan nath, bukan nos, tapi nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ini bukan ta'in tapi ta'in.
Nas, bukan nash, bukan nos, tapi nas. Perlu kita ulangi lagi bahwa huruf sa ini hati-hati, kalau dia lemah kita sebutkan nas menjadi tha, nos menjadi sod, nas menjadi sim. Ini biasa seperti ini. Nasta'in. Kembali kita ha. Ini kalau kita baca ihdi, salah. Seharusnya ha ini ha yang besar atau bergelombang besar. Ihdinaus. Ini sod. Kita kembali jumpa dengan sod sebagaimana tadi. Jadi tidak sim, tidak sa, tapi sod. Ihdinaus. Harus dilatih dia sod ini supaya berbeda dengan ta, sa atau sya. Ihdinas sirata. To ini juga bisa menjadi ta. Jadi ta dengan to ini beda. Jangan ihdinas sirat, harus to. Ihdinas siratal mustaqim. Ini maknanya ini sangat dahsyat. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yang benar. Ini apabila huruf-huruf di sini sangat rawan untuk disebut. Ha menjadi ha, beda makna. Sod menjadi sa, itu berbeda arti. Qaf menjadi kaf, beda jauh, bukan jalan yang lurus, malah artinya akan tidak sama dengan yang kita inginkan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ulangi yang benarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ini kita ulangi kembali. Sod bukan tha, bukan sya, bukan sim, tapi sod. Jadi bukan lemah dia. Syira, jadi tidak ada desis. Syira, kalau begitu kita sebut syira, udah sim dia, sudah sa besar. Begitu ada desis yang kuat menjadi sim, jadi tidak berdesis. Syiratal ladzi. Ini za dengan z itu berbeda. Jadi ada lagi antara za itu. Ini za ini za yang di ujung lidah. Ada z, ada jim. Jadi yang di sini ini adalah za yang ini. Syiratal ladzi, kalau kita sebut syiratal ladzi, itu sudah masuk ke z. Atau syiratal ladzi, ini sudah jim. Hati-hati menyebut za ini dengan ja biasa. Syiratal ladzi, ujung lidah dia. Syiratal ladzina an'am. Ini alif dengan ain juga sering kita salah mengucapkan makhrajnya, sehingga dia tidak an'am, tidak nikmat lagi, tapi maknanya sudah jauh berbeda. Makanya alif dengan ain ini harus jelas makhrajnya. Kita kembali lagi. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini an'amta
alaihim. Nah, ini ada dalam surat Al-Ladzina an'amta alaihim. Ini banyak huruf-huruf yang memang harus benar-benar kita fasihkan. Ini shad, ini ta, za. Alladzi, ini alif bertemu dengan nun ain. An'amta alaihim. Nah, maka baca yang benar. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ini H besar juga. Baru kita masuk kepada ayat terakhirnya. Go dengan kho itu. Nah, ini yang dalam surah ini go seperti ini, bukan kho. Kalau kita baca menjadi ini, maknanya jauh berbeda. Nah, padahal ini adalah rem. Nah, bukan kita tekan, bukan khairil, salah. Yang benar ghai, seperti antara gha dengan g. Jadi ada samar seperti bahasa Indonesia gha, tapi tidak ghairi juga. Ada sebagian juga menjadi goiri lah. Goiri, tidak ada huruf G dalam bahasa Arab. Jadi penyebutannya antara G dengan H. Ghai, dia dikerongkon. Ghairil maghdubi alaihim. Kita ulangi. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdub, bukan maghdu. Dot dengan dal di sini juga. Ini dot ini jangan da biasa. Kadang yang salah itu ghairil maghdu. Ini harus do. Berat dia, D, huruf D, tapi seolah dia berat penyebut. Maghdubi alaihim. Walau ada ini juga, karena dia kasroh itu sering dot ini menjadi dal. Jadi jangan terdengar walad, walau. Jadi begitu lidah kita menyebut dot itu tidak terputus dia sehingga terkesan huruf dal. Walau dhalin. Kita ulangi kembali seperti ini. Awal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan sering melatih, ya kita bisa melatih sendiri sekarang. Alhamdulillah, saudara-saudaraku bisa belajar melalui media online, melalui YouTube dan sebagainya. Kuncinya, marilah kita menyempurnakan bacaan-bacaan sholat kita, amalan-amalan kita, sehingga semakin usia kita bertambah, semakin sempurna amal ibadah kita. Apalagi bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran, bahasa setiap ibadah kita. Oleh sebab itu, terima kasih bagi kawan-kawan, saudara-saudaraku seiman dan seaqidah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi saya dan keluarga saya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.